Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, ragam kebaikan, atas luasnya rahmat dan dalamnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas nikmat hidup, nikmat tidur, nikmat kehidupan, nikmat menghadiri rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, memuji, menyanjung, mengagungkannya atas nikmat ibadah, nikmat penghambaan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang teramat besar, nikmat persaudaraan, nikmat ukhuwah, nikmat ikatan yang bahkan mengalahkan ikatan senasab. Ada banyak hal yang dengannya seseorang terikat, yang dengannya seseorang memanggilnya sebagai saudara. Ada banyak sebab yang dengannya terjalin hubungan, yang dengannya satu dengan yang lainnya memanggil saudara. Tapi yang kuat adalah persaudaraan karena nasab. Tetapi lebih hebat dari itu, persaudaraan karena iman. Dia bersaudara sebab satu nasab, satu ibunya, satu bapaknya. Bersaudaralah karena satu nasab ini. Ini lebih kuat
dari sekedar persaudaraan, sama-sama orang Indonesia atau sama-sama suku Bugis, suku Makassar. Persaudaraan nasab itu persaudaraan yang sangat kuat, yang di dalamnya terikat ikatan-ikatan hukum-hukum yang sangat banyak. Tetapi lebih kuat dari itu persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan karena iman itu. Persaudaraan ini bukan sekedar lebih kuat, tetapi lebih indah. Bukan sekedar lebih indah, lebih mulia. Dan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah persaudaraan yang terus terikat sampai hari kebangkitan. Ini ikatan ukhuwah imaniyah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Tidaklah orang-orang beriman kecuali ikhwah, bersaudara. Perhatikan, Allah tidak mengatakan al-mu'minuna ikhwatun, tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman innama, diawali dengan kalimat innama, kalimat yang membatasi, mengkhususkan, hanya ini persaudaraan. Al-mu'minun, kalau tidak ada innama maka bunyinya al-mu'minuna ikhwatun. Itu sudah sangat tegas, jelas. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman, ikhwatun, adalah orang-orang yang bersaudara. Itu sudah teramat terang, teramat jelas. Tapi ketika diawali dengan innama, maka pengkhabaran persaudaraan orang-orang beriman dikhususkan, diistimewakan, diperkuat, yang akhirnya orang yang mendengar ayat ini harus mengkhususkannya, harus mengistimewakannya, harus menjadikannya sebagai sesuatu yang sangat besar dalam hidup. Persaudaraan di atas iman ini adalah sesuatu yang menjadikan kehidupan di dunia ini indah, nikmat. Kalau tidak ada persaudaraan karena iman, maka dunia terasa hambar. Persaudaraan karena iman, karena Allah Subhanahu wa taala ini yang membuat kita hidup, beraktivitas, bahkan yang membuat kita saat cekcok, bahkan saat kita menghadapi bencana, itu akan terasa mudah, bahkan nikmat, sebab ada saudara yang bersama kita, ada orang-orang yang menyikapi kita di atas nilai-nilai iman. Al-ikhwah rahimakumullah, innamal mu'minuna ikhwah. Tidaklah orang-orang beriman kecuali hanyalah bersaudara. Sangat jelas bahwa ikatan persaudaraannya karena keimanan. Itu dia. Ikatan persaudaraannya karena keimanan. Dari sini ilmu besar yang paling mendasar akan hakikat persaudaraan itu terpahami. Apa itu? Bahwa ikatannya karena sama-sama beriman.
Ikatannya karena sama-sama meyakini bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah, dibesarkan, diagungkan, diserahkan padanya ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yakini ini, maka kita akan bersaudara dengan semua yang menyatakan dan meyakini. Terikat persaudaraan di atas iman, persaudaraan karena sama-sama meyakini wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersyahadat, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Keyakinan ini membuat kita untuk menghormati, menyayangi, mencintai, membela, menguatkan, bersaudara dengan yang menyatakan perkara ini, walaupun berbeda suku, walaupun berbeda tempat, walaupun berbeda negara, walaupun berbeda warna kulit, walaupun berbeda status, walaupun berbeda jenjang pendidikan, walaupun berbeda tempat. Mungkin ada yang di tempat elit, ada yang di tempat kumuh, tapi selama sama-sama jujur menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu pasti bersaudara. Kalau tidak, berarti apa? Keimanannya yang dipertanyakan. Sebab pasti kalau beriman pasti bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Tidaklah orang beriman kecuali ikhwah, bersaudara. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang beriman dengan status pemimpin kaumnya, orang yang sangat kaya, orang yang sangat tinggi kedudukannya di tengah masyarakat. Dan perhatikan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, gimana penampilannya, gimana kedudukannya, bagaimana statusnya di tengah masyarakat. Tapi begitu keduanya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka terikat persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Terikat hubungan yang sangat kuat. Bukan hubungan bos dengan bawahan, bukan hubungan tuan dengan budak, tapi hubungan persaudaraan. Ikatannya sangat kuat sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu rela mengeluarkan uang yang sangat besar, sangat banyak, agar supaya saudaranya selamat dari perbudakan. Apa yang dia cari? Ikatan persaudaraan, terjalinnya persaudaraan. Itu sesuatu yang sangat besar. Jadi keimanan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh itu pasti mengikat, melahirkan persaudaraan. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim
Akhu pasti bersaudara dengan al-muslim, muslim yang lainnya. Keislaman itu mengikat. Ikatannya sangat kuat. Kekuatannya bertahan dalam keadaan susah dan senang. Kekuatannya bertahan saat hidup, saat mati. Kekuatannya bertahan di dunia, alam barzah, dan akhirat. Itu keislaman. Al-ikhwah rahimahumullah. Nabi alaihi salatu wassalam memerintah, kunu ibadallahi ikhwana. Jadi kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ikhwanan, yang bersaudara. Perhatikan kalimat ini. Kunu, jadi kalian. Kita disuruh untuk menjadi seperti ini. Ini program hidup ini. Program hidup. Program umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Menjadi ibadah Allah, hamba-hamba Allah. Apa itu hamba-hamba Allah? Orang yang menyatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Yang beribadah di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak yang lainnya. Hamba Allah yang menyatakan, meyakini, tegar, kuat, kokoh di atas syahadatain. Itu hamba Allah. Nabi perintahkan kita. Iya. Kunu ibadah Allah. Jadi kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Terus hamba Allah yang gimana? Ikhwanan. Hamba Allah yang ikhwanan, yang saling bersaudara. Itu memahamkan nilai penghambaan melahirkan persaudaraan. Perjalanan penghambaan, perjalanan mewujudkan persaudaraan. Ukhuwah, ikatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunu ibadallahi ikhwana. Jadi jelaslah dengan ilmu yang terang, tak terbantah, bahwa hakikat persaudaraan itu karena berada dalam hakikat keislaman. Hakikat persaudaraan karena berada dalam hakikat keimanan. Dan itu lebih hebat. Kalau kita urai ilmu agama ini sebagaimana penjelasan Jibril alaihi salatu wassalam saat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang agama. Maka Jibril menjelaskan agama, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Jibril tanya, Nabi menjawab. Apa Islam? Dengan rukun-rukunnya. Apa iman? Dengan rukun-rukunnya. Apa ihsan? Dengan rukun-rukunnya. Ada persaudaraan di atas jenjang Islam, itu kuat, mengalahkan semua persaudaraan. Tapi lebih hebat lagi ketika persaudaraan itu di atas jenjang iman, itu lebih kuat, lebih indah. Tetapi yang tak tertandingi ketika persaudaraan itu di atas derajat al-ihsan, di atas derajat al-ihsan. Sama sholat. Ada orang sholat di atas derajat Islam. Ada lebih indah sholatnya karena di atas derajat
iman. Tetapi yang terindah saat sholat di atas derajat ihsan. Saat terjadi masalah, seorang muslim mencari jalan keluar kepada kitab Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu muslim. Saat dia jumpai permasalahannya, hukum Allah, hukum Rasulnya, maka dia terima. Tetapi mungkin di dalam hatinya masih ada ganjalan, maka ini mukmin. Saat dia terima dan tidak ada ganjalan di dalam hati, justru senang bahagia, walaupun mungkin dia yang terhukum, tetap senang bahagia, maka itu muhsin. Inilah agama. Agama berjenjang-jenjang. Islam, iman, dan ihsan. Bersaudara pun demikian. Ukhuwah pun demikian. Berjenjang-jenjang orang dalam persaudaraannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangkalnya jelas, karena la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu pangkalnya. Karena sama-sama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini pangkal persaudaraan. Tapi nilainya, kedudukannya, derajatnya berbeda-beda sesuai dengan kadar Islam kita, sesuai dengan kadar keimanan kita, sesuai dengan kadar derajat ihsan kita. Kunu ibadallahi ikhwanan. Jadi sudah jadi hamba Allah dia. Diperintah menjadi orang yang bersaudara. Mungkin ada orang yang baru dalam penghambaan kepada Allah, belum masuk fokus terhadap perkara itu. Sebab dasar-dasar penghambaannya masih lemah, masih kacau, belum terlalu kuat. Sehingga kesibukannya dalam perkara-perkara ini. Nah, ini yang memungkinkan. Ini banyak. Belum terlalu nampak nilai-nilai persaudaraan padanya. Ini di kalangan orang-orang yang belajar, semangat-semangat belajar dan seterusnya, itu yang baru-baru belajar fokus bagaimana bertauhid, bagaimana selamat dari syirik, bagaimana di atas sunnah, bagaimana selamat dari bid'ah dan seterusnya. Baik, itu dasar memang perkara yang wajib pertama yang harus diwujudkan. Dan banyak-banyak yang seperti ini karena terfokuskan di sini itu belum sampai ke derajat bagaimana mewujudkan persaudaraan, mewujudkan ikatan dengan itu. Apalagi kalau sampai mewujudkan kedalaman ikatan itu. Apalagi kalau sampai mewujudkan keindahan dalam persaudaraan. Itu masih al-ikhwah rahimahumullah. Artinya perlu terus belajar, perlu terus memperhebat agama, perlu terus mengokohkan ilmu, amalan, perlu terus untuk saling mendoakan, perlu terus memperhebat iman dan amalan soleh kita, dakwah dan kesabaran kita untuk mewujudkan kuatnya, hebatnya persaudaraan. Dari sini perlu dicermati oleh siapapun dan semua orang pasti menginginkan. Oleh siapapun yang menginginkan persaudaraan di atas nilai-nilai iman, hendaknya dicermati bahwa itu harus berjenjang. Harus berjenjang. Jangan tergesa-gesa. Tidak akan terburu-buru. Itu tidak bisa dipaksakan. Persaudaraan itu kekuatan keinginan terkuat. Dia ingin
dengan keinginan yang kuat sehingga jadi nilai persaudaraan. Bukan sesuatu yang keluar dari keinginan. Itu sesuatu yang harus diupayakan, harus diusahakan. Pangkal usahanya harus di atas la ilaha illallah. Kalau ini cacat nilai persaudaraan. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ini cacat, akan cacat nilai persaudaraan. Tidak akan bisa terwujud ke situ. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala katakan bersaudara? Innamal mu'minuna. Tidak ada yang bersaudara kecuali hanya orang-orang beriman. Berarti nilai iman. Nabi bersabda, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim bersaudara dengan muslim yang lainnya. Lihat nilai keislaman yang mengikat. Wa kunu, kata Nabi, kunu ibadallahi ikhwanan. Jadi kalian hamba-hamba Allah, ikhwanan, yang bersaudara. Dia sudah wujudkan penghambaan. Dia yang diperintah untuk bersaudara. Perlu ada kekuatan persaudaraan. Hebatnya ikatan persaudaraan itu dalam Islam nampak dalam periode Mekah, dalam periode Madinah. Dalam periode Madinah, ketika Allah mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansar. Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan. Saking hebatnya nilai persaudaraan seperti itu saat itu, sampai mengambil hak-hak saudara kandung. Iya. Tapi kemudian dibatasi. Hak-hak saudara kandung karena nasab ada jalurnya tersedia. Kuatnya itu nilai persaudaraan. Itu perlu proses. Tapi ketika prosesnya benar, di atas la ilaha illallah, di atas wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bagaimanapun kacaunya itu, perpecahan, maka pasti bisa dipersatukan. Lihat Khazraj dan Aus, dua suku besar di Madinah yang sudah berperang berapa lama? 1 tahun? 5 tahun? 10 tahun? Ratusan tahun berperang. Ini menuntut darahnya itu bukan karena bapaknya dibunuh, bukan karena kakeknya. Ini kakeknya lagi. Itu menuntutnya sudah. Tapi saat mereka menerima Islam, benar kokoh di atas Islam, itu ikatan la ilaha illallah menghilangkan ikatan kesukuan ini. Terjadi persaudaraan yang sulit dijumpai di negara bangsa manapun. Persaudaraan itu ikatan awal, ikatan mendasar di atas la ilaha illallah, itu kuat. Tapi untuk terasa sangat hebat, untuk terasa sangat indah, perlu proses.
Bahkan Muhajirin dan Ansar. Lihat, Muhajirin dan Ansar yang sudah sangat dahsyat persaudaraannya ini. Itu tetap berproses untuk semakin kuatnya persaudaraan, untuk semakin indahnya persaudaraan. Ada saja cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala. Ada saja bala ujian untuk melihat siapa yang jujur dalam bersaudara. Jangan pusingi adanya cobaan itu. Sebab itu haknya Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita. Allah akan terus menguji kita. Jangan pusingi, saya tidak mau diuji, susahnya ujian. Jangan jadi manusia, jangan jadi orang, jangan jadi apapun juga kalau tidak mau diatur oleh Sang Pencipta. Lagi pula kita mau jadi apa? Kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk terhadap aturannya. Aturan Allah Subhanahu wa taala sangat hebat, luar biasa. Itu dalam persaudaraan. Lihat bagaimana ikatan di antara ujiannya. Pernah cekcok seorang muhajir, seorang ansar, radhiyallahu anhu. Cekcok, ya namanya manusia. Manusia. Ada clash, ada masalah. Maka sahabat muhajirin memanggil, ya lal muhajirin, wahai sama-sama orang muhajirin, bantu saya hadapinya ini. Yang Ansar juga memanggil, ya lal ansar, wahai sama-sama kita orang Ansar ini, bantu saya untuk menghadapi muhajirin. Digoncang ini kekuatan persaudaraan muhajirin dan Ansar. Nabi alaihi salatu wassalam mendengarnya. Nabi alaihi salatu wassalam sangat marah. Marah karena Allah Subhanahu wa taala. Marah karena cinta terhadap muhajirin dan ansar. Marah karena persaudaraan. Seraya Nabi katakan, ada'wa jahiliyah wa ana baina adhurikum da'uha fa innaha muntina. Apakah kalian menyeru dengan seruan jahiliyah padahal saya masih berada di tengah-tengah kalian? Seruan jahiliyah penuh perpecahan, seruan kebodohan, seruan kesyirikan. Nabi mengatakan, ada'wa jahiliyah, kalian menyeru dengan seruan jahiliyah. Padahal apa yang dia pakai? Muhajirin dan Ansar. Ini dua nama gitu. Dua nama yang diakui dalam Quran. Tetapi digunakan tidak pada tempatnya. Digunakan untuk apa? Untuk tidak bersaudara. Untuk cekcok. Digunakan hanya sekedar untuk membela pribadi, urusan pribadi. Nabi menyatakannya sebagai seruan jahiliyah. Nabi perintahkan, da'uha, tinggalkan. Fa innaha muntinah.
Seruan itu kata Nabi sampah. Sampah yang sudah membusuk, muntina. Yang biasa baunya sampai satu kota Makassar. Itu bau muntina. Apalagi kalau yang daerah-daerah Antang, paling itu muntina. Padahal yang dipakai apa? Wahai orang-orang muhajirin, digoyang ini persaudaraan. Tapi setelah dapat terapi dari Nabi, dapat ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam, semakin kuat persaudaraan. Petunjuk Nabi menuntaskan. Nabi bilang begitu, selesai. Terus persaudaraan itu diuji. Dalam hal-hal yang berhubungan dengan kepribadian, harta kita, kehormatan kita, diuji. Kita lebih mengutamakan kedudukan kita atau persaudaraan? Kita lebih mengutamakan harta kita atau persaudaraan? Kita lebih mengutamakan usaha kita atau persaudaraan? Diuji. Sampai akhirnya mereka menjadi orang-orang yang betul-betul bersaudara dengan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia utamakan dari yang lainnya. Nah, itu sampai ke derajat apa? Ke derajat kehebatan dalam beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba ma yuhibbu li akhi. Coba lihat hadis ini. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai hatta yuhibba ma yuhibbu li nafsi. Hatta yuhibbahu ma yuhibbu li nafsi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Nah, ini derajat lebih tinggi, harus dilatih. Dia suka yang ini, dia suka juga saudaranya itu. Dia merasa nyaman yang begini, dia juga saudaranya, dia inginkan saudaranya nyaman. Dan itu dalam perkara yang sangat luas dalam kehidupan, sangat banyak. Ya mungkin kita mau saudara kita seperti itu dalam perkara ini, tapi belum bisa dalam perkara yang lainnya. Kita inginkan yang seperti itu dalam satu hal, tapi belum bisa dalam hal yang lainnya. Kita inginkan dalam satu kondisi, belum bisa dalam kondisi yang lainnya. Maka terus berilmu, terus perhebat keilmuan, pangkal ilmu, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Terus selamatkan diri dari kesyirikan, terus selamatkan diri dari bid'ah dan beragam perkara-perkara yang menyelisihi petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, maka semakin kuat di atas persaudaraan. Sebab dasarnya adalah keimanan. Dasarnya adalah keimanan. Apalagi kalau sudah sampai ke derajat lebih hebat dari itu, derajat al-ithar, lebih mendahulukan saudaranya daripada dirinya. Wah, luar biasa. Nilai persaudaraan itu luar biasa. Al-ithar. Seperti kekuatan persaudaraan sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu. Ada saudaranya, tamu Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya Nabi tidak punya sesuatu untuk dijamu.
Maka Nabi tawarkan kepada saudaranya yang lain, siapa yang bisa menjamu? Nilai persaudaraan menggerakkan Abu Talha untuk memuliakan tamu Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata di rumah hanya tersisa makanan untuk satu porsi. Padahal yang mau makan mereka berdua dan anak-anak, ditambah dengan tamu. Maka di sini kekuatan persaudaraan sahabat Abu Talha luar biasa. Dia rela di malam itu lapar, anak-anaknya ditidurkan, dia persiapkan makanan dengan penuh keikhlasan di atas nilai-nilai iman, mengharapkan pujian Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pengakuan Nabi alaihi salatu wassalam, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dia beri makanannya tetap dalam hidangan, hanya diremang-remangkan seolah-olah beliau juga makan. Ridha Allah. Apa yang terjadi? Keajaiban ini sampai membuat Allah Subhanahu wa taala tertawa. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam paginya panggil sahabat Abu Talha, bertanya, apa yang menyebabkan? Apa yang kamu lakukan? Allah Subhanahu wa taala tertawa. Allah Subhanahu wa taala kagum kepadamu. Muncullah ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan yang lain daripada dirinya walaupun mereka juga dalam keadaan perlu. Ini al-ithar. Itu kekuatan persaudaraan. Itu berproses. Perlu kekuatan kedalaman ilmu, kedalaman iman. Islam agama penuh dengan persaudaraan dari awal sampai akhir. Tidak ada yang lebih hebat dari Islam. Kekuatan persaudaraan. Dan itu yang paling dibenci oleh orang-orang kafir. Karena itu terus mengupayakan cekcok. Cekcok di antara kaum muslimin. Dari dulu politiknya orang-orang Belanda memecah orang Indonesia seperti itu. Cekcok, cekcok. Caranya itu dijadikan kepentingan-kepentinganmu. Orang berpikir kepada kepentingannya, tidak berpikir kepada nilai persaudaraan. Padahal nilai-nilai ajaran Islam subhanahu, jangankan yang mendalam, yang nampak saja, nilai persaudaraan Islam yang nampak saja, itu subhanallah sangat luar biasa kekuatan persaudaraan. Ayo, apa yang paling nampak ajaran Islam ini sampai selain Islam juga pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang salam seperti itu? Ya? Kaum muslimin. Tapi di acara-acara resmi, bahkan tidak resmi, siapa yang pakai? Selain muslim juga pakai. Selain muslim juga pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa selamat, doa rahmat, doa berkah. Hanya masalahnya kita yang baca tidak mendoakan. Itu masalahnya.
Padahal Nabi jamin. Iya. Nabi jamin. Nabi jamin. Kalau ini ditebar, pasti bersaudara. Pasti tahabbtum. Pasti kalian bersaudara. Pasti kalian saling mencintai. Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Sahabat Nabi dalam mempraktekkan salam, kadang ketemu, assalamualaikum. Betul-betul menginginkan saudaranya selamat dan seterusnya. Dan mereka juga mengharapkan ketemu satu jalan. Belokan, berpisah. Ketemu lagi, salam lagi. Kalau kita tinggal kode mami. Itu pun yang pertamanya, salam kode juga. Bukan salam mendoakan. Itu tanda-tanda kiamat. Salam tanda-tanda kiamat seperti itu. Ayo, lakukan perbaikan. Masalahnya juga, kita yang baca salam memang belum paham makna salam. Assalamualaikum. Assalam itu apa? Assalam. Assalam apa? Itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis sholat, apa yang dibaca? Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkau adalah assalam, dan darimulah assalam, keselamatan. Kita berdoa kepada Allah melalui namanya yang paling tepat supaya saudara kita selamat. Nama assalam. Tidak ada nama yang lebih tepat dari itu. Iya. Tidak ada nama lebih tepat dari itu. Assalamu. Kita minta, wahai assalam, limpahkan keselamatan kepada mereka. Saya minta kepada assalam supaya dia mencurahkan keselamatan kepada kalian. Itu arti assalamualaikum. Apa keselamatannya? Tergantung orang yang baca. Itu berbeda-beda lagi. Ada orang assalamualaikum, selamat kalian. Sekedar apa? Selamat pagi ini, sore tidak tahu nih. Ada sekedar apa? Assalamualaikum, selamat sekedar apa? Dia doakan selamat supaya sehat-sehat saja. So, itu saja yang ada dalam pikirannya. Ada lebih dari itu. Assalamualaikumnya apa? Doa selamat untuk saudaranya dunia, alam barzakh, akhirat. Kita pernah niatkan seperti itu, salam? Hampir tidak pernah. Itu kekeliruan kita ini. Saya antum di sini. Jadi bersaudara itu kalimat seruan hampir semua orang. Tapi hampir semua orang juga sebenarnya tidak menginginkan persaudaraan. Tidak jujur dalam mau bersaudara. Nanti mau bersaudara, kalau apa? Ada keuntungan untuknya. Syaribatkan kiannya. Sebab apa? Ada pembagian. Kita sama-sama saudara ini. Tapi kalau tidak ada pembagian, yang ada jama-jama, kalau yang ada pekerjaan, hilang nilai persaudaraan. Berarti apa? Persaudaraan tidak mengakar. Harus mengakar itu. Cara mengakarnya, cara mengakarnya miliki akar yang paling hebat, yang tidak pernah terkalahkan. Akar la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
Pandang saudara kita di atas kebaikan besar, sebab di atas la ilaha illallah, di atas wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pandang kita terikat di sini. Itu keharusan itu. La ilaha illallah pernyataan hanya Allah yang paling kita cintai. Tidak ada yang lainnya. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, pasti kita mencintainya juga. Itu pasti itu. Kalau kita jujur mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dari sini akan lahir kehebatan dalam beriman, kehebatan dalam persaudaraan. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah Subhanahu wa taala, memberi, mendukung karena Allah, tidak memberi, tidak mendukung juga karena Allah Subhanahu wa taala, faqad istakmala al-iman, maka sungguh telah sempurna imannya. Harus di atas akar itu, dan harus terus kita upayakan bagaimana bisa terwujud hal itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati sehebat-hebat hal yang mewujudkan persaudaraan itu saat kita kesulitan, kita lagi perlu, tapi tetap kita bisa melihat nilai persaudaraan itu kuat sekali, sebagaimana sahabat Abu Talha. Tapi ada yang lebih hebat dari itu. Kekuatan persaudaraan ada yang lebih hebat lagi dari itu. Justru dia didolimi oleh saudaranya, dan dia tidak pedulikan kedoliman itu. Yang dia lihat ini adalah saudaranya. Itu balasan persaudaraannya, wahai jangan. Saudaranya mengata-ngatainya, justru dia balas dengan mendoakannya. Saudaranya mengambil barangnya, justru dia balas dengan memberinya. Saudaranya mendoliminya, justru dia balas dengan berbuat baik kepadanya. Sebab dia melihat nilai persaudaraan. Itu sangat berat. Tapi itu derajat tertinggi. Sangat hebat. Dan di antara persaudaraan yang sangat banyak tidak memahaminya. Ini nilai persaudaraan yang paling banyak tidak terpahami. Bahkan orang memandangnya apa? Bukan persaudaraan. Apa itu? Unsur akhaka zaliman aw mazluma, kata Nabi. Lihat, unsur tolong akhaka, saudara kamu. Itu Nabi menggunakan kalimat saudara. Tolong saudaramu. Zaliman aw mazluma, dalam keadaan berbuat zalim atau didolimi. Ayo. Sahabat langsung bertanya, "Ya Rasulullah, yang didolimi nasami?" Kalau didolimi ya kita tolong, bantu. Tapi yang berbuat zalim, gimana caranya kita bantu? Nabi justru suruh apa? Bantu saudaramu yang berbuat zalim. Nabi suruh dengan kalimat saudara. Unsur akhaka. Bantu saudaramu yang berbuat zalim. Gimana caranya? Kata Nabi, tamna'ahu an zulmi. Cegah dia dari kezalimannya. Halangi dia dari kezalimannya.
Itu nilai persaudaraan. Mencegah saudara dari berbuat zalim, menghalangi dari berbuat zalim. Iya. Hukuman-hukuman dalam Islam itu tetap di atas nilai-nilai persaudaraan. Lihat, ada orang mencuri, dihukum, hilang tangannya. Hukumnya Islam apa? Mencuri dalam batas sekian, potong tangan. Potong tangan. Itu apa? Persaudaraan. Pemerintah yang disuruh menerapkan itu, yang disuruh memotong tangannya, petugas yang bekerja, itu semuanya dasarnya apa? Persaudaraan. Dia ingin saudaranya selamat dari dosa. Dia ingin saudaranya tidak terjatuh lagi ke dalam dosa mencuri. Dihilangkan sarananya. Lebih hebat dari itu apa? Dia inginkan saudara-saudaranya yang tidak terhitung jumlahnya ini bisa selamat dari tangan yang berbahaya ini. Banyaknya nilai persaudaraan di sini. Tapi banyak orang tidak bisa melihat itu nilai persaudaraan. Orang hanya melihat, wah, padahal sangat terlalu biasa itu di tengah masyarakat. Apalagi dalam kedokteran. Kalau ada di antara orang ada kanker, penyakit di tangannya. Penyakit di tangannya. Periksa ke dokter. Dokter bilang, ini sudah harus operasi. Kalau bulan depan tidak, bisa masuk ke jantung. Kalau sudah masuk ke jantung, angkat tangan. Maka apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Kolom itu. Dia lagi minta dokternya. Habis itu bayar lagi. Semua keluarganya, terima kasih dokter. Bayar lagi. Bayarnya tidak tanggung-tanggung, puluhan juta. Terima kasih lagi. Kenapa? Kenapa orang bisa melihat itu kebaikan? Si dokter yang jelas-jelas memotongnya, menghilangkannya, justru dibayar lagi, terima kasih lagi. Karena orang paham apa yang dilakukan oleh dokter. Dokter itu melakukan karena sayang terhadap pasien. Dia tidak ingin terancam jiwanya. Coba lihat, hilang tangan karena apa? Mengancam badan. Terus gimana lagi kalau hilang tangan untuk selamatnya badan dan selamatnya agama? Gimana lagi kalau hilang tangan untuk selamatnya badan, selamatnya agama, dunia, alam barzakh, akhirat? Bagaimana lagi kalau dihilangkan tangan untuk selamatnya ribuan jutaan kaum muslimin dari tangan ini? Terus bagaimana lagi kalau hilangnya tangan ini berakibat dengan apa? Selamatnya tangan-tangan yang lainnya. Yaitu apa? Orang-orang yang pikirannya mau mencuri juga. Begitu melihat itu, dia lihat selamat, banyaknya yang selamat. Syariat Islam, syariat paling masuk akal, paling sempurna, penuh rahmah, kasih sayangnya tak tertandingi. Hanya kejahilan, tekanan dan seterusnya, orang melihatnya akhirnya dirubah menjadi
Begitu orang curi ayam, sudah. Bukan tangan yang dihantam. Benjol kiri kanan. Habis itu, selesai tahanannya, hilang HP-nya petugas. Belum lagi dendamnya, ayam milas, ayam milas. Tidak mendidik, semakin merusak. Tidak mendidik, semakin merusak. Kalau Islam, potong. Lihat. Orang yang dipotong tangannya, anggap di negara Islam. Orang tahu ini, kalau potong tangan pencuri. Hilang tangannya. Orang ini sudah tobat ini. Diampuni sudah Allah Subhanahu wa taala dosanya. Dengan hilangnya tangannya. Diampuni dunia alam barzah akhirat. Aman sudah. Tetapi kan memungkinkan mencuri lagi. Muncul lagi penyakitnya. Tapi gimana bisa muncul? Dia keluar. Begitu keluar, masuk toko. Dari tangannya. Bukan. Waspada orang. Sepanjang jalan seolah-olah apa? Semua orang menceramainya. Tertekan. Itu pendidikan sangat luar biasa. Dia harus keluar dari tekanan itu dengan cara apa? Membuktikan sejelas-jelasnya bahwa saya bukan lagi pencuri. Sehingga lahir justru apa? Walaupun hilang tangannya, dia menjadi orang yang semakin banyak tangannya. Karena semakin banyak bersedekah, memberi. Indahnya itu dalam Islam. Itu nilai persaudaraan dalam Islam. Hukuman. Ini yang hukuman penyakit ini. Kalau penyakit lebih parah, penyakit bid'ah, penyakit kesyirikan, penyakit kemunafikan, penyakit betul-betul menghancurkan, itu penyakit. Terapinya sangat keras, sangat kuat. Karena nilai persaudaraan. Perlu ada upaya. Sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Ada pembahasan persaudaraan yang banyak di antara kita terlalaikan. Apa itu? Satu, banyak orang menganggap bersaudara itu hanya sekedar membantunya, mengasihinya dengan uang, dengan materi. Itu jelas baik. Tapi ada nilai persaudaraan itu dengan apa? Memberi ilmu, memberi nasihat, memberi tunjuk. Itu lebih luar biasa. Dan ada nilai persaudaraan yang sangat-sangat praktis. Tapi nilainya bisa mengalahkan yang lainnya. Apa itu? Mendoakan sesama muslim dan muslimah. Doakan. Cukup tebarkan assalamualaikum. Itu makna selamatnya saja tidak bisa dibatasi. Kalau dia lanjutkan warahmatullah, itu rahmat tidak bisa dibatasi. Kalau dia lanjutkan wabarakatuh, apalagi itu memang sudah jamak. Barakatuh datang dalam bentuk jamak. Berkah. Coba doakan jujur betul, karena saudara saya. Nggak usah pedulikan. Dia jawab sih, nanti saya tidak dijawab. Itu masih berpikir untung rugi salah itu. Itu sama dengan orang, saya mau sedekah 100.000 supaya nanti dia kasih saya. Mirip-mirip dengan apa? Orang pergi undangan. Catat namanya besar-besar. Isinya 500.000. Daeng sangkala.
Nah, foto lagi. Sudah masuk amplop. Di undangannya dan nabah. Begitu den sangka buat acara, ayat den nabah. Dia bantu saudaranya 500.000. Tidak sembarang keluar itu. Tapi dia mau kembali. Begitu den nabah lagi kere waktu itu. 150.000. Menyesal luar biasa. Lihat. Sudah gugur amalannya plus dosa lagi. Ditambah lagi tidak bersyukur. Boleh jadi 150.000-nya den nabah itu senilai 1.500.000. Sabak duit pacet. Bisa jadi. Tapi orang tidak ada sudah. Sebab cara mengukurnya apa? Bukan memberi salam jamaah sejujurnya. Ada balasan salam, salam kan doa. Lihat kaidah agama, al jaza min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan amalan. Ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya harapkan balasan salamnya orang. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala bisa lebih besar, lebih luar biasa. Semakin ikhlas kita doakan selamat, semakin luas balasan dari Allah, semakin luas. Semakin kita harapkan dia rahmat, semakin besar rahmat Allah. Semakin kita harapkan dia dapat berkah, semakin luar biasa berkah Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti itu. Apalagi kalau kita doakan saudara kita dalam keadaan tidak tahu. Hal lain yang banyak orang terlelehkan dalam persaudaraan. Apa itu? Dia menganggap bersaudara itu untuk sahabat-sahabat. Saya bersaudara, punya sahabat. Iya bersaudara, sahabat, rekan bisnis. Padahal kekuatan persaudaraan terkuat, persaudaraan karena Allah antara ayah dengan anak, anak dengan ayah, suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, om, paman, itu persaudaraan begitu. Sama sedekah. Sedekah banyak-banyak orang, sedekah untuk masjid, pahalanya, membantu orang pahalanya. Sementara anak istrinya rugi. Belum ada makanannya. Lain halnya kalau sudah ada makanan, sudah berlimpah, keluar. Itu bagus. Tapi ini yang di rumah saja belum ini. Oh, semangatnya bantu saudara. Jujur dia bantu saudara. Kenapa dia tidak bantu anak istrinya? Kenapa dia tidak bantu orang tuanya? Padahal itu lebih afdal, lebih hebat, lebih wajib. Dia lupa. Itu kekuatan persaudaraan lebih hebat. Nilai pahalanya lebih besar. Ini kita lupa di sini. Jadi kekuatan persaudaraan itu sebenarnya terhebatnya itu dalam rumah tangga. Wujudkan, cintai istri karena Allah, cintai suami karena Allah, sayangi anak karena Allah, hormati orang tua karena Allah Subhanahu wa taala, hormati kakak karena Allah, kakak menyayangi adiknya karena Allah Subhanahu wa taala. Wujudkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Demikian pula persaudaraan guru dengan murid, murid dengan ini, lembaga sekolah dengan murid-murid. Itu nilai persaudaraan. Banyak kita terlalaikan dengan nilai persaudaraan di situ. Al-ikhwah rahimakumullah. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala dalam hadits
menjelaskan, memanggil sekelompok manusia di akhirat dengan panggilan untuk didudukkan di atas mimbar-mimbar cahaya. Jadi ada orang di akhirat itu fit, saking dia fitnya fit, luar biasanya kedudukannya, ditempatkan di tempat-tempat yang tinggi dengan kekuatan cahaya. Sampai disebutkan dalam hadis, Nabi dan Rasul itu merasa ada ghibtah, kayak cemburu. Weh, Nabi dan Rasul kan kedudukannya lebih tinggi, tapi kenapa hebatnya ini kedudukan? Siapa ini? Mereka-mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan Ainal mutahabbuna fiyya. Mana mereka-mereka yang saling mencintai karena saya? Mana mereka-mereka yang saling mencintai karena saya? Ini didudukkan sehebat-hebatnya. Tapi ingat, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar persaudaraan, kesukuan. Yang banyak sekarang seruan persaudaraan keluar dari ini. Banyak sekarang seruan persaudaraan keluar dari ini. Persaudaraan karena satu organisasi, persaudaraan karena satu pengajian. Harus persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu melingkup kepada seluruh hamba Allah, setiap muslim, walaupun tidak satu organisasi dengan kita, walaupun tidak satu kelompok pengajian dengan kita, selama dia muslim, maka ada nilai persaudaraan. Cintai sesuai dengan kadarnya. Yang paling dicintai dan paling wajib dicintai, yang paling hebat keimanannya, yang paling hebat nilai persaudaraan. Ini wujudkan nilai-nilai persaudaraan ini. Dan sebelum saya tutup, saya ingatkan diri saya satu firman Allah Subhanahu wa taala dan kepada kaum muslimin. Wailul lil mutaffifin. Celaka, pasti celaka orang-orang yang curang. Siapa yang curang? Curang? Lihat siapa yang curang? Allah jelaskan setelahnya. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mereka adalah orang-orang yang ketika iktalu, minta ditakarkan, dia sebagai pembeli, maka apa? Yastawfun, harus penuh. Dia beli 1000, harus 1000. Dia tidak betul-betul bisa menerima kalau ada kesalahan atau apa, walaupun tidak disengaja. Pokoknya harus penuh kalau haknya dia. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, saat dia yang menjadi penjual, dia yang menakarkan orang, dia yang timbang untuk orang, yukhsirun, dia kurangi. Ini sifat tatfif, curang. Dua ayat setelahnya atau ayat setelahnya itu apa? Pencontohan paling banyak terjadi di pasar. Tapi bukan membatasi. Para ulama jelaskan tidak membatasi, sebab kalimatnya wailul lil mutaffifin, al mutaffifin, semua yang memiliki sifat tatfif ini, curang ini. Apa itu curang? Allah jelaskan dengan contoh yang paling jelas keadaan di pasar. Kalau dia yang mau dia beli, tak boleh betul kalau berhubungan dengan haknya. Tapi begitu haknya orang, dia kurangi, ini curang. Seperti itu semuanya. Ini yang menyebabkan satu dari sekian banyak sebab hancurnya persaudaraan. Orang curang. Apa itu curang? Hanya menuntut haknya, tidak memperhatikan haknya orang. Itu curang. Itu sulit bersaudara. Sebab perpecahan itu. Dimanapun itu sebab perpecahan. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam masyarakat, di pemerintahan, dimanapun. Itu sebab perpecahan.
hubungan negara sebab perpecahan ketika terjadi ini. Ketika pemerintah hanya menuntut haknya, tidak memberikan haknya rakyat. Ketika rakyat hanya menuntut haknya, tidak memberikan haknya pemerintah. Ketika suami hanya menuntut haknya, tidak memberikan haknya istrinya. Ketika istri hanya menuntut haknya, tidak memberikan kewajibannya, tidak mewujudkan kewajibannya, haknya suami. Pasti terjadi kekacauan. Itu kecurangan. Waspadai ini, penyakit yang sangat mengerikan. Karena itu, sifat dari sifat persaudaraan yang sangat hebat adalah ketika hamba mampu. Mampu apa? Mewujudkan kewajibannya, memberikan haknya orang. Lebih hebat dari itu, sampai walaupun haknya dia tidak dapatkan. Haknya dia tidak dapatkan, tetap dia penuhi haknya orang. Itu kekuatan persaudaraan. Ini semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempersaudarakan kita, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bertemu, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berkumpul di tempat yang terbaik di muka bumi, dan kita memohon sebab pertemuan di tempat terbaik di muka bumi ini menjadi sebab kita dikumpul di tempat terbaik di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta mannan badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum an tarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa qalban khashi'an wa da'watan mustajabah wa rizqan thayyiban. Allahumma ij'alna minal mutahabbina fiik. Allahumma ij'alna minal mutahabbina fiik. Allahumma ij'alna minal mutahabbina fiik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sekian, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.